Oke, kita lanjut lagi. Nilai A, B, C, dan D atau diskriminan pada fungsi AX kuadrat ditambah BX ditambah C dapat menentukan karakteristik grafik fungsi kuadrat. Oke. Jadi di sini sudah Bapak kelompokkan, misalnya nilai A ini kurang dari sama dengan 0, maka kurvanya akan terbuka ke bawah. Jadi kan kalau misalnya grafik fungsi kuadrat tuh kurvanya bentuknya parabola ya, kayak ini atau seperti ini. Ya, jadi kalau yang terbuka ke bawah itu berarti seperti ini, terbuka ke bawah. Ya, kayak huruf N gitu ya. Kalau misalnya A-nya sama dengan 0, maka grafiknya bukan fungsi kuadrat, jadi bukan parabola, mungkin garis lurus gitu atau yang lain gitu ya. Yang penting dia bukan grafik fungsi kuadrat. Nah, kalau A-nya itu lebih besar dari 0, maka kurvanya akan terbuka ke atas. Nah, jadi seperti ini, kurva terbuka ke atas itu. Oke. Jadi kayak huruf U ya. Oke. Untuk nilai yang B-nya ini kurang dari 0, maka kurvanya akan memotong sumbu Y pada interval turun. Nah, kan kurva seperti ini nih, atau seperti ini gitu ya. Ya, contohnya seperti salah satunya, dia akan memotong sumbu Y pada interval turun. Jadi interval turun itu, misalnya kalau kita gerakan kita seperti ini kurvanya, interval turun itu ya hanya sampai sini gitu ya. Hanya sampai puncak gitu ya. Gitu. Gitu ya. Nah, puncaknya gitu. Nah, terus kalau misalnya B-nya itu sama dengan 0, maka titik puncak kurva berada tepat pada sumbu Y. Jadi kan kurva ini ya, ini kurva. Titik puncaknya itu yang ujungnya tuh ya, atau kalau titik puncak juga yang atas, paling atas gitu. Nah, titik puncaknya itu berada tepat pada sumbu Y gitu ya. Nah, kalau B-nya ini lebih besar dari 0, maka kurvanya akan memotong sumbu Y pada interval naik. Nah, jadi kan kalau tadi turun seperti ini aja. Berarti kalau yang naik, ya lanjutannya naik gitu ya. Atau kalau yang bentuknya seperti ini, berarti kalau yang ini naiknya, berarti yang ini turunnya gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk yang C ya, kalau nilai C itu kurang dari 0, maka kurva memotong sumbu Y negatif. Jadi dia akan memotong sumbu Y yang ada di bawah tuh, yang negatif gitu ya. Oke. Nah, kalau dia C-nya sama dengan 0, maka kurvanya akan memotong titik pusat O, yaitu 0,0 ya, pas di tengah-tengah koordinat gitu ya. Nah, titik pusatnya. Oke. Lalu kalau misalnya kurva C-nya itu lebih besar dari 0, maka kurvanya akan memotong sumbu Y positif. Jadi sumbu Y yang ada di atas ya, yang ada di atas itu. Lalu nih D diskriminan ya. Kalau misalnya D-nya itu kurang dari 0, ya, maka kurvanya tidak memotong sumbu X ya. Sumbu X itu kan yang horizontal ya, gitu, horizontal. Oke, dia tidak memotong sumbu itu. Nah, kalau misalnya D-nya sama dengan 0, maka kurva itu akan memotong sumbu X di satu titik, atau istilahnya berhimpit lah ya. Jadinya memotong di satu titik. Lalu misalnya kalau D-nya itu lebih besar dari 0, maka kurvanya akan memotong sumbu X di dua titik gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah mengkonstruksi fungsi kuadrat. Mengkonstruksi berarti kan membuat fungsi kuadrat ya. Jadi di sini terdapat dua cara untuk membuat persamaan kuadrat dari suatu kurva atau parabola. Di antaranya yang pertama adalah menggunakan sistem persamaan kuadrat, yang kedua adalah menggunakan rumus jika diketahui titik puncak gitu. Nah, jadi di sini pertama kita mau menggunakan sistem persamaan kuadrat dulu ya. Nah, langkah pertamanya adalah mengubah tiga titik menjadi persamaan. Ya, jadi kita ambil tiga titik di sini, misalnya ini yang min 5,0 ini. Nah, yang ini yang 1,0 sama yang kita ambil adalah titik 0, min 5 di sini ya. Jadi titik-titik ini diubah menjadi persamaan. Jadi caranya seperti ini nih. Ya, jadi masuk ke dalam persamaan kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi si X-nya ini digantikan sama minus 5 ya. Lalu BX-nya, X-nya digantikan juga dengan minus 5. Nah, sementara Y-nya di sini digantikan dengan 0 gitu ya. Oke. Nah, sehingga nanti di sini ada A 5 min 5 pangkat 2 itu 25 ya. Terus plus B dikali minus 5 berarti jadi minus 5B ditambah C sama dengan 0. Nah, ini jadi pernyataan pertama. Nah, lalu yang ini juga nih, titik 1,0 ini jadi pernyataan kedua yang ini ya. Lalu yang 0, minus 5 jadi pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga simple ya, jadi cuman dia langsung dapat C-nya sama dengan minus 5 gitu. Oke, langkah kedua adalah substitusi 3
ke 1 dan 2. Jadi kan tadi pernyataan ketiga itu hanya C sama dengan minus 5. Jadi si C ini digantikan langsung dengan minus 5 pada pernyataan 1 dan 2. Ini pernyataan 1 tadi ini kan. Nah, langsung C-nya diganti dengan minus 5. Nah, jadi persamaannya jadi membentuk pernyataan baru. Pernyataan keempat. Jadi 25A minus 5B sama dengan 5. Jadi seperti ini. Lalu untuk yang pernyataan keduanya dimasukkan juga nih minus 5-nya gitu ya. Dimasukkan pernyataan ketiga. Sehingga kita dapat pernyataan baru, yaitu pernyataan kelima ya adalah A ditambah B sama dengan 5 gitu. Oke. Lalu langkah ketiga adalah eliminasi B ya dengan 4 dan 5. Tadi pernyataan 4 dan 5 kita masukkan ke sini. Lalu kita eliminasi. Nah, kalau mau menghilangkan kita harus kali dulu nih yang bawah nih. Nah, biar B-nya itu hilang, berarti bawahnya juga harus 5 kan, B-nya. Berarti harus dikali 5. Berarti yang atas ini tetap, yang bawah ini semuanya dikali 5. A dikali 5 berarti 5A. B dikali 5 berarti 5B, berarti 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, ini kita memakai penjumlahan untuk mengeliminasi karena salah satunya nih B-nya ada yang minus. Oke, 25 ditambah 5 itu 30A. Oke, 25A ditambah 5A tambah dengan 30A. Lalu ini habis B-nya ya. Lalu 5 ditambah 25 sama dengan 30 ya. Jadi di sini ada 30A, 30-nya pindah jadi 30 per 30 ya. 30 ini pindah ke bawah. Berarti jadi A itu sama dengan 1. Oke. Nah, ini kita dapat pernyataan ke-6 yaitu A-nya sama dengan 1 ya gitu. Tadi pernyataan ke berapa tadi? 3 apa? Pernyataan ke berapa ya? Ketiga itu C-nya sama dengan minus 5 dan ini A-nya sama dengan 1. Lalu langkah keempat ini adalah substitusi 6 dan 3 ke 2. Jadi pernyataan ke-6 tadi yang kita dapat sama pernyataan yang ketiga yaitu C sama dengan minus 5 itu kita masukkan ke pernyataan kedua aja gitu. Nih kan A tambah B tambah C itu sama dengan 0 tadi kalau di pernyataan kedua. A-nya kita masukin 1, C-nya kita masukin minus 5. Oke, lalu sehingga kita dapatkan 1 ditambah minus 5 ya. 1 dikurang 5 gitu misalnya. Ya jadinya minus 4. Jadi B dikurang 4 sama dengan 0. Sehingga kita dapat pernyataan ketujuh yaitu B sama dengan 4. Nah, terakhir di langkah kelima, substitusi 7, 6 dan 5 nih 7, 6 dan 3 ya pernyataannya ke bentuk persamaan kuadrat ya. Jadi bentuk persamaan kuadrat kan seperti ini. Oke. Jadi A-nya tadi kan kita dapatkan 1 ya. B-nya kita dapat 4, C-nya dapat min 5. Ya, sehingga kita dapat persamaan ya ini dari grafik yang tadi kita lihat di awal mendapatkan persamaan kuadrat yang seperti ini. Oke, jadi seperti itu untuk menggunakan sistem persamaan kuadrat. Oke. Lalu kalau kita menggunakan rumus jika diketahui titik puncaknya ya, berarti ini titik puncaknya. Kalau tadi kita nggak pakai titik puncak, sebenarnya bisa aja sih dipakai gitu kan. Tapi kita nggak pakai. Ya, terus kita kalau misalnya menggunakan rumus khusus, kalau kita tahu titik puncaknya gitu ya. Dia ada rumus khususnya kalau kita tahu titik puncaknya. Jadi diketahui di sini titik puncak itu PQ kita namanya ya. PQ itu sama dengan min 2, min 9 ya. Titik puncaknya itu ya, min 2, min 9. Lalu titik lainnya Bapak ngambil yang ini ya, yaitu 0, minus 5. Dengan rumusnya nih, rumusnya kalau misalnya tahu titik puncaknya, ini rumusnya. Fx sama dengan A dalam kurung X dikurang P ya. Lalu dipangkatin 2 nih X dikurang P-nya. Lalu ditambahkan dengan Q. Oke, gitu ya. Nah, jadi langkah pertama itu substitusi titik puncak dan titik lain ke rumus ya, ke rumus. Jadi Y-nya kita masukin ya. A-nya kita belum tahu nih ya. X-nya kita masukin jadi 0, P-nya kita masukin jadi minus 2, Q-nya kita masukin jadi minus 9. Oke. Jadi kita dapatkan 0 dikurang minus 2 itu kan 2. Oke. 2 pangkat 2 itu 4. Oke. Nggak ada perubahan. Nah, di sini kan jadi 4A ya. Nah, 9-nya minus 9 pindah jadi 9. 9 dikurang 5 sama dengan 4. Nah, jadi kita punya 4 sama dengan 4A. Nah, 4 yang A di sini nih pindah ke bawah ini jadi 4 per 4. Jadi kita dapatkan 1 sama dengan A atau A itu sama dengan 1 ya. Jadi A itu sama dengan 1. Selanjutnya di langkah kedua kita substitusi titik puncak dan nilai A-nya ya ke rumus. Jadi titik puncaknya aja sama nilai A-nya yang tadi kita dapat ke rumus ini tadi. Rumus yang ini sama ya, rumus yang tadi juga. Oke, jadinya kita masukin A-nya 1, lalu ini kita X-nya kita diamkan ya, X-nya nggak usah diubah sama Y-nya. Ini jadi minus 2 dan Q-nya kita masukin di minus 9. Oke. Ini X tambah 2-nya kita pangkatin 2 jadi seperti ini ya, X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 4. Oke.
Lalu kalau kita kalikan 1, ini nggak ada pengaruhnya. Lalu nanti nih kita kurangin 9 langsung. Oke, 4 dikurang 9 sama dengan minus 5. Nah, jadi kita dapatkan persamaannya seperti ini. Oke, itu ya. Itu fungsi kuadratnya seperti ini. Oke, lanjut. Jika suatu persamaan memiliki akar-akar persamaan kuadrat X1 dan X2, maka persamaan kuadratnya bisa didapatkan dengan rumus. Ya, rumusnya itu adalah X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 dikurang dalam kurung X1 ditambah X2, X dikali X ya, ditambah dengan X1 dikali X2. Oke, sama dengan 0. Oke, jadi kita masukkan nih tadi, kalau misalnya X-nya itu X1-nya itu sama dengan minus 5 dan X2-nya itu sama dengan 1, ya kita masukin nih ke rumusnya ya. Minus 5 ditambah 1 sama dengan minus 4. Oke, minus 5 dikali 1 sama dengan minus 5. Oke, nanti 4-nya ini minus 4-nya dikali dengan min jadi plus, lalu dikali X jadinya 4X. Jadi kita dapatkan ya dari contoh soal yang ini nih, kita dapatkan jawabannya ini nih. Persamaan kuadratnya X kuadrat ditambah 4X dikurang 5 sama dengan 0. Oke, terima kasih dari Bapak, kurang lebih Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.